yang mengangkut 14 penumpang terguling setelah melaju dengan kecepatan tinggi di Jalan Raya Bojonegoro Babat, Kecamatan Balan, Kabupaten Bojonegoro. Kecelakaan bermula ketika mobil yang membawa rombongan peziarah dari Kediri dan Jombang melintas dengan kecepatan tinggi dari arah timur menuju barat. Karena supir hilang kendali, mobil akhirnya terguling. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sopir beserta 5 penumpang mengalami luka berat. Dugaan mobil oleng juga akibat pengemudi mengantuk. Ini tadi saya di belakangnya mobil itu sekitar 50 meteran. Itu dari arah timur ke barat itu kecepatannya cukup tinggi. Terus kok kayak selip kehilangan kendali itu. Sehingga terus langsung terguling, terus berat gitu. Arus lalu lintas sempat terganggu saat mobil dievakuasi tim Satlantas Polres Bojonegoro. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemimpin negara anggota G20 dan delegasi disajikan pertunjukan kesenian tradisional Nusantara saat gala dinner di Garuda Wisnu Kencana Bali. Raja Inggris Charles III merayakan ulang tahunnya yang ke-74 tahun. Halo, selamat malam pemirsa. Gardu panel listrik aliran atas komuter lain di Stasiun Parung Panjang Bogor terbakar hingga menyebabkan ratusan calon penumpang panik. Bersama saya, Mirpa Suri, inilah iNews Malam selengkapnya. Kepulan asap tebal muncul pada gardu listrik aliran atas di Stasiun Parung Panjang Bogor Selasa siang. Diduga karena adanya korsleting listrik hingga mengakibatkan panel listrik terbakar. Kejadian itu menyebabkan seluruh perjalanan komuter lain sempat terganggu. Pihak PT KAI menurunkan tim untuk melakukan investigasi terkait terjadinya kebakaran pada gardu listrik itu. Setelah petugas melakukan pemadaman, KRL jurusan Parung Panjang Tanah Abang dan sebaliknya pun kembali normal. Bagian gardu listrik aliran atas Stasiun Parung Panjang, pemadamannya 1,5 jam, alhamdulillah berjalan lancar. Kita menggunakan APAR dan ketangan air juga untuk melancarkan pemadaman. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka, namun calon penumpang panik karena sejumlah rute perjalanan sempat tertunda. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan maut kembali terjadi di ruas tol Cipali kilometer 139 Indramayu, Jawa Barat pagi tadi. Sebuah minibus menghantam bagian belakang truk hingga mengakibatkan 3 orang tewas dan 7 lainnya terluka. Diduga kecelakaan terjadi akibat sopir minibus mengantuk. Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Cipali kilometer 139 Kabupaten Indramayu pada Selasa sekitar pukul 5 pagi. Sebuah minibus menghantam bagian belakang truk hingga ringsek. Akibatnya 3 penumpang minibus tewas dan 7 orang lainnya luka-luka. Seluruh korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Ciberes Majalengka. Saat ini yang masuk ke rumah sakit lewat IGD itu ada 10 orang. 3 orang kondisinya sudah meninggal dan ada di kamar jenazah, yang 7 orang dalam perawatan. Kecelakaan maut ini terjadi saat kendaraan mobil minibus melaju dari arah Jakarta menuju Cirebon. Namun saat melintas di kilometer 139 Indramayu, kendaraan minibus menghantam truk dari belakang. Diduga kecelakaan ini akibat sopir minibus mengantuk saat mengemudikan kendaraannya. Meski demikian, pihak kepolisian masih terus mendalami musibah kecelakaan ini. Untuk sopirnya tidak mengalami luka-luka, sebenarnya sudah kita amankan supir minibus dengan supir truknya. Ada indikasi tersangka? Untuk indikasi tersangka sementara masih dalam pendalaman. Untuk
penyebab dari kecelakaan diduga sementara ini karena Kendaraan minibus yang sudah rusak berat dibawa ke unit PJR Kertajati. Polisi juga masih mencari kendaraan truk yang sempat ditabrak minibus ini. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menjamu delegasi KTT G20 makan malam di Garuda Wisnu Kencana Bali. Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyambut kepala negara satu persatu. Pemimpin negara anggota G20 menghadiri gala dinner atau jamuan makan malam mengenakan batik. Saat jamuan makan malam, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Garuda Wisnu Kencana yang dijadikan lokasi makan malam memiliki makna cinta, tanggung jawab, keberanian, dan kesetiaan. Makna itulah yang menjadi tanggung jawab seluruh pemimpin dunia. Di akhir kata sambutan, Jokowi mengucapkan terima kasih dan berharap jamuan yang dihidangkan tidak terlalu pedas bagi undangan. G20 countries, leaders of G20 countries, invitees, international organization, ladies and gentlemen, thank you for your presence here at Garuda Wisnu Kencana. In Balinese mythology, this statue depicts love, responsibility, courage, and devotion. These are our duties to the world and humanity. Please enjoy the dishes that we have prepared for you. I hope it is not too spicy for your excellencies. Thank you. Sementara itu, Presiden Jokowi menghadiri makan malam bersama pemimpin negara G20 di Garuda Wisnu Kencana Bali, dan Presiden dan juga Ibu Iriana mengenakan baju adat Bali. Jokowi dan Ibu Iriana mengenakan baju adat Bali dengan warna serupa sebagai tuan rumah. Presiden Jokowi dan Ibu Negara hadir terlebih dahulu dan menyambut kepala negara lainnya. Jokowi mengenakan atasan hitam dan saput songket khas Bali ungu sebagai bawahan. Penampilan Presiden Jokowi dilengkapi dengan udeng dan penutup kepala berwarna ungu. Sementara itu, kepala negara yang hadir pada gala dinner malam ini mengenakan batik. Tidak hanya sekedar jamuan makan malam, pemimpin negara anggota G20 dan delegasi juga disajikan kesenian tradisional Nusantara. Selain itu turut tampil sejumlah musisi seperti Iga Mawarni, Yuni Syara, Andin, hingga trio rapper cilik asal Soe, Nusa Tenggara Timur. Acara ini juga menampilkan teatrikal digital yang diproyeksikan ke dinding-dinding kapur GWK. Teater berisi ajakan untuk saling bekerja sama agar menjadi lebih kuat. Tarian Garuda Paksi, Kecak, dan Bujang Ganong ditampilkan dengan mengusung tema challenge. Tak ketinggalan suguhan tarian topeng Betawi, Balian Bawo Randai, tarian Lala, dan tarian Papua. Ya pemirsa, untuk informasi suasana saat ini sudah ada rekan Anggi Pasaribu di kawasan Nusa Dua Bali. Halo, selamat malam Anggi. Apa saja nih yang menarik dari gala dinner di sana tadi?
Ya Mirva, selamat malam. Untuk suasana terkini, kami dapat melaporkan bahwa agenda konferensi tingkat tinggi G20 telah selesai dilangsungkan di hari pertama ini. Dapat dilihat bahwa sejumlah kepala negara dan juga tamu negara juga sudah pulang meninggalkan Bali. Beberapa dari mereka ada yang sudah mulai kembali ke negaranya masing-masing, dan begitu juga dengan di tempat di mana saya melaporkan bahwa sejumlah rekan-rekan media juga sudah meninggalkan ruang tempat ini, mengingat agenda hari ini juga memang sudah selesai. Untuk hal yang menarik tadi kami cermati, yang pertama itu adalah agenda makan malam, di mana Presiden Joko Widodo bersama dengan Ibu Negara menyambut para tamu negara untuk makan malam di GWK dengan mengenakan baju adat dari Bali, dan juga beberapa tamu negara yang hadir memang sebagian besar mengenakan pakaian formal, tapi ada juga yang hadir dengan mengenakan batik yang telah disediakan. Dan untuk tamu-tamu negara lain yang juga hadir tadi tidak hanya delegasi, tapi juga ada mantan Presiden Indonesia seperti Megawati Soekarno Putri didampingi oleh Puan Maharani, dan juga ada Susilo Bambang Yudhoyono dan beserta Yusuf Kala yang juga ikut menghadiri acara makan malam hari ini, menyaksikan pentas budaya yang begitu luar biasa dengan menghadirkan para penari, para pemain musik dan juga musisi-musisi Indonesia untuk memberikan penampilan yang terbaik atas kesenian dan juga kebudayaan Indonesia di kancah internasional ya. Dan tidak hanya itu, tadi kami juga mendapatkan informasi dan kami juga menyaksikan bagaimana Ibu Negara hari ini juga menyambut para pendamping pemimpin G20 yang didampingi oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ibu Angela Herliani Tanu Sudibyo beserta staf ahli bidang sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri, Kementerian Luar Negeri, Ibu Siti Nugraha Mauludiah. Jadi ini agendanya mendampingi para pendamping untuk menyaksikan seperti apa proses membatik, proses menenun, dan juga demo kerajinan daun lontar. Dan tidak hanya itu juga Mirva, di sini Ibu Negara juga memperkenalkan seperti apa kesenian Indonesia dan juga hidangan Nusantara, dan berharap agar para pendamping bisa menikmati waktu mereka ketika berada di Bali, dan berharap dapat memperpanjang waktu kunjungnya dan menikmati keindahan dan juga kearifan lokal Nusantara. Mirva. Apa saja agenda untuk esok? Ya, untuk agenda besok, Mirva dan juga pemirsa, tentunya memang masih ada sejumlah pertemuan-pertemuan dengan beberapa kepala negara lain dan membahas beberapa isu yang tentunya masih penting untuk dibahas bagi negara-negara anggota G20. Tapi berhubung dengan agenda-agenda dari G20 ini cenderung mengalami perubahan karena melihat situasi dari agenda para kepala negara, tentunya kami masih akan menginformasikan lebih lanjut esok pagi. Terima kasih Anggi Pasaribu atas laporan langsung Anda malam ini langsung dari Nusa Dua Bali. Ya pemirsa, ada yang menarik dalam acara Welcoming Dinner and Cultural Performance G20 Indonesia di Taman Garuda Wisnu Kencana Bali. Presiden Republik Indonesia keempat dan kelima Megawati dan SBY duduk satu meja dalam sebuah rangkaian acara pertemuan G20 di Bali. SBY dan Megawati duduk satu meja bersama sejumlah mantan Presiden dan Wapres Republik Indonesia. Selain keduanya ada pula mantan Wapres JK dan Tri Sutrisno hingga Hamzah Has. Ketua DPR Puan Maharani juga duduk bersama mereka. Kebersamaan ini menunjukkan kedewasaan dan kenegarawanan dari para mantan Presiden dan Wapres Republik Indonesia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden memuji Presiden Joko Widodo di rangkaian acara KTT G20. Informasinya usai jeda.